Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufiq Iqbal Maulana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar 2 mata kuliah perancangan arsitektur 2, yaitu desain kawasan dan bangunan villa. Slide selanjutnya akan membahas mengenai latar belakang atau mengenai deskripsi tugasnya. Yaitu untuk deskripsi tugas sendiri adalah merancang sebuah kawasan dengan fungsi wisata dan leisure yang memiliki fungsi spesifik sebagai villa. Kawasan villa yang dirancang harus mampu mengakomodasi kegiatan pengunjung seperti liburan keluarga, gathering, dan rekreasi dengan aman dan nyaman. Mahasiswa harus mampu melihat fitur, potensi, dan permasalahan tapak untuk kemudian bisa disintesiskan dengan konsep perancangan kawasan villa. Mahasiswa juga harus mampu merancang aktivitas pengunjung dan pada ruang luar dengan tetap mempertimbangkan kondisi alam. Terakhir, mahasiswa harus mampu membuat bentuk rancangan arsitektur yang indah dan mengunggah sebagai bagian dari misi untuk meningkatkan kualitas visual kawasan villa dan lingkungan sekitar villa. Nah, untuk definisi kawasan wisata dan bangunan villa, menurut Nyoman 1987, kawasan wisata adalah sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi, dilihat, atau sesuatu yang dapat menjadi daya tarik bagi seorang atau wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata. Nah, menurut Gunawan, tahun 2007, villa merupakan tempat tinggal bersifat sementara yang digunakan saat berlibur dan rekreasi. Villa digunakan sebagai tempat beristirahatan. Villa juga merupakan salah satu alternatif tempat tinggal sementara yang berada jauh dari kejenuhan dan kepenatan akan aktivitas di kota. Nah, selanjutnya untuk lokasi tapak atau proyek ini sendiri berada di daerah Bandung Barat. Nah, untuk nama proyek sendiri yaitu nama proyeknya itu kawasan wisata dan bangunan villa. Fungsi site yaitu sebagai wisata dan leisure. Lokasi site berada di Jalan Grand Hotel nomor 33E, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dimensi site sendiri yaitu 105 meter kali 191 meter. Untuk luas site sendiri yaitu 7,2 hektar. Selanjutnya yaitu analisis tapak. Nah, untuk lokasi site sendiri berada di Lembang, Bandung Barat. Nah, untuk dimensi tapak yaitu 105 meter kali 191 meter. Luas tapak 7,2 hektar, lalu GSB 4 meter, KDB 40%, KLB 0,7 dan KDH 5,5%. Nah, batas-batas tapak sebelah utara berbatasan dengan kebun, sebelah selatan kebun, barat Jalan Baru Ajak, dan timur Situ Umar. Respon desain. Nah, untuk respon desain, untuk sisa lahan sendiri akan saya jadikan sebagai sistem utilitas dan elektrikal di dalamnya, lalu untuk GSB dan sisa lahan dijadikan lahan hijau. Selanjutnya yaitu pergerakan matahari dan sirkulasi udara. Dapat kita lihat pada gambar untuk matahari sendiri dari arah timur ke barat, lalu untuk sirkulasi udara berada di sebelah selatan ke utara. Nah, untuk view bisa kita lihat pada sebelah barat Jalan Baru Ajak, sebelah utara kebun, dan sebelah selatan juga kebun, sebelah timur ialah danau. Nah, untuk respon desainnya yaitu untuk view akan menghadap ke sebelah danau. Nah, untuk bangunannya sendiri akan disediakan tisan lebar guna merespon dari cuaca hujan ya. Lalu disediakan di bawahnya itu saluran drainase untuk buangan dari air hujan. Nah, untuk respon dari matahari sendiri karena cuaca yang khatulistiwa Indonesia pasti terkena sinar matahari sepanjang tahun, jadi akan ditambahkan pohon sebagai blok radiasi matahari dan kanopi. Nah, lalu bukaan akan disediakan pada sebelah utara dan selatan, menyesuaikan dengan arah matahari agar tidak terkena radiasi paparan langsung. Selanjutnya itu vegetasi dalam tapak. Dalam tapak sendiri terdapat vegetasi berupa pohon rindang dan pohon kecil. Nah, untuk kebisingan paling tinggi berada pada Jalan Baru Ajak. Nah, untuk respon desainnya sendiri di dekat Jalan Baru Ajak atau di depan site akan disediakan pohon godongan sebagai pendam kebisingan, lalu diberikan juga pohon pengarah pada dalam tapak. Selain sebagai pengarah, berfungsi juga sebagai peneduh. Nah, selanjutnya itu dalam tapak akan diberikan taman-taman sebagai tempat berkumpul dan sebagai pemberi kesan alami dan asri pada tapak. Nah, bisa kita lihat pada gambar selanjutnya yaitu sirkulasi luar tapak. Nah, untuk garis putus-putus berwarna merah merupakan sirkulasi pejalan kaki. Nah,
Untuk sirkulasi kendaraan ditandai dengan garis warna orange. Nah, selanjutnya utilitas dan elektrikal. Nah, untuk sistem utilitasnya sendiri terdapat sistem drainase terbuka di setiap sisi bahu jalan. Lebarnya sekitar 30-40 cm. Nah, untuk sistem listriknya sendiri terdapat di depan jalan baru ajak dengan tersedianya 3 buah sumber listrik di lokasi tapak. Sumber bersumber dari PLN. Nah, untuk respon desainnya akan disediakan jalur masuk dua jalur masuk dan keluar. Ada jalur masuk dan keluar pada depan tapak, bisa dilihat pada gambar. Dan di depan akan dikhususkan untuk area parkir agar mudah akses ke jalan. Nah, untuk sistem drainase akan langsung berhubungan ke arah danau, menyesuaikan dengan kontur juga nantinya. Nah, selanjutnya keistimewaan fisika ilmiah. Nah, untuk fisika ilmiah ini pada tapak bisa dilihat terutama pada kontur. Nah, daerah kontur ini sendiri tiap garisnya menurun 1 meter. Nah, turunnya ini lanjut ke arah danau. Nah, keistimewaan fisik buatannya sendiri terdapat jalan baru ajak dan yang kedua itu air perairan atau danau. Nah, untuk respon desainnya akan dibuat lagi aliran drainase dalam tapak akan dialirkan ke arah danau sesuai dengan bentuk kontur yang menurun ke arah danau tersebut. Bangunan pada tapak juga akan menggunakan penghawaan alami karena iklim sejuk. Nah, area hijau pada tapak akan dilestarikan. Selanjutnya itu tautan dan lingkungan. Nah, bisa kita lihat pada gambar untuk tautan lingkungan pada tapak. Nah, selanjutnya ada manusia dan budaya untuk manusia, ya, seperti kebiasaan berfoto, makan-makan, dan gathering. Untuk budaya sendiri, yaitu ada budaya pada sisi bangunan, yaitu tipologi bangunan Sunda, karena berada di daerah suku Sunda. Lalu juga untuk arsitektur modern yang banyak diminati oleh masyarakat. Untuk respon desainnya sendiri, akan disediakan fasilitas berkumpul, foto, makan-makan, dan tempat istirahat. Nah, selanjutnya penggunaan desain bangunan akan memakai bangunan Sunda, ciri khas bangunan Sunda. Selain itu juga ditambah dengan desain bangunan modern. Lalu yang ketiga, karena tautan lingkungannya banyak, maka akan disediakan 2 akses masuk dalam tapak guna memudahkan akses keluar maupun ke dalam tapak. Selanjutnya itu programming. Nah, dalam programming ini terdapat analisis pengguna, bisa kita lihat pada gambar. Lalu ada analisis kegiatan, lalu analisis kebutuhan ruang dan fasilitas, lalu program ruang, terdapat jumlah dan luasan ruang. Nah, lalu ada juga pengelompokan area dan masa bangunan. Nah, pengelompokan area dan masa bangunan ini saya gunakan agar nanti mudah dalam menghubung-hubungkan setiap ruangnya, yaitu dalam bubble diagram hubungan ruang. Nah, ini merupakan hubungan ruang makro kawasan atau hubungan ruang dalam kawasan secara garis besar dalam tapak. Bisa kita lihat pada gambar. Nah, dan juga keterangannya bisa kita lihat pada gambar di bawah. Nah, ini adalah untuk detailnya, yaitu hubungan ruang mikro. Nah, untuk hubungan ruang mikro ini saya cantumkan 5 sampel, yaitu kabin, masjid, restoran, bangunan pengelola, dan ruang serbaguna. Bisa kita lihat pada gambar. Selanjutnya konsep. Nah, pertama itu konsep desain dan bangunan. Nah, untuk konsep desain bangunan sendiri saya menggunakan arsitektur modern, lalu arsitektur hijau, dan tema rustic. Arsitektur modern sendiri karena mengikuti zaman dan budaya. Selain itu, desain sederhana dan elegan. Nah, lalu arsitektur hijau nantinya akan mengikuti kontur dan melestarikan kondisi alami dalam tapak tersebut. Untuk tema rustic sendiri yaitu nanti akan banyak material bangunan yang menggunakan material kayu serta memberikan kesan hangat dan natural. Dan untuk konsep aktivitas dalam kawasan sendiri, saya merencanakan untuk pertama gathering, makan-makan, lalu menginap. Nah, pada bawah merupakan gambar untuk zonasi kawasan, bisa kita lihat. Ada pembagian zona untuk publik, semi publik, privat, dan servis. Selanjutnya itu konsep masa bangunan, bisa kita lihat pada gambar. Terdapat masa-masa bangunan yang rencananya akan saya tempatkan dalam tapak. Nah, selanjutnya itu konsep untuk sirkulasi.
Untuk garis putus-putus warna merah merupakan sirkulasi kendaraan, dan garis putus-putus warna hitam merupakan untuk sirkulasi pejalan kaki. Untuk sirkulasi kendaraan saya buat 2 jalur, yaitu ada jalur masuk dan keluar agar nanti tidak terjadi cross sirkulasi dengan pejalan kaki. Nah, untuk kendaraan sendiri saya tempatkan agar bisa masuk ke dalam tapak, tapi hanya ada di sebelah ujung saja. Nah, gunanya yaitu agar dapat kendaraan seperti kendaraan utilitas atau lain-lain seperti pemadam kebakaran dapat masuk ke dalam tapak. Selanjutnya yaitu transformasi bentuk bangunan. Nah, sebagai sampel saya akan menggunakan bangunan kabin dan restoran karena nantinya akan dibuat denah tanpa potongan. Dan gambar selanjutnya yaitu merupakan denah lantai dasar. Bisa kita lihat juga keterangan-keterangan atau legendanya di bawah, bisa kita baca. Dan di sini juga bisa kita lihat untuk garis-garis konturnya, berada garis-garis tipis. Nah, ini merupakan rencana tapak dan side plan. Nah, ini bisa dilihat untuk atap-atapnya, dan untuk legendanya sendiri bisa kita lihat pada bagian bawah. Nah, selanjutnya merupakan gambar denah kabin. Nah, untuk kabin sendiri saya sediakan untuk ada ruang berkumpul, ruang tidur, pantry, dan kamar mandi atau WC. Lalu di depannya juga terdapat teras. Nah, selanjutnya itu potongan kabin. Nah, untuk material dari kabinnya sendiri, yaitu untuk sebagai material dinding dan rangka-rangkanya saya gunakan material kayu. Nah, untuk fondasinya sendiri saya gunakan fondasi batu kayu. Nah, selanjutnya ada tempat kabin, bisa kita lihat pada gambar. Didominasi oleh warna coklat, yaitu ciri khas warna kayu. Selanjutnya yaitu adalah denah untuk restoran. Nah, untuk denah restoran sendiri saya gunakan restoran ini sebagai restoran terbuka, jadi tidak tertutup oleh dinding untuk area makannya. Nah, untuk fasilitas sendiri terdapat area makan, area kamar mandi WC, area cuci tangan, dapur, area pelayanan, dan ruang pegawai. Nah, juga saya khususkan di sebelah kanan itu adalah area kamar mandi WC untuk pengguna kolam renang, karena restoran ini berhubungan langsung dengan kolam renang. Dan selanjutnya itu untuk potongan restoran, ada yang vertikal dan horizontal, bisa kita lihat pada gambar. Dan selanjutnya itu potongan prinsip untuk area potongan restoran, bisa kita lihat pada gambar. Terdapat detail-detail yang lebih mendalam. Selanjutnya merupakan gambar tapak restoran. Nah, bisa kita lihat untuk tampaknya sendiri bahwa bangunan ini bersifat terbuka. Untuk area makannya bisa dilihat kursi-kursi dan meja-mejanya. Selanjutnya merupakan perspektif interior untuk restoran. Nah, pada perspektif ini bisa kita lihat bahwa restoran ini memang sangat terbuka di bagian area makannya. Dan untuk bagian tiang-tiang ini berfungsi sebagai penyangga beban di atasnya. Dan untuk material pada restoran sendiri didominasi oleh material kayu. Nah, selanjutnya adalah perspektif interior kabin. Nah, untuk kabin sendiri juga didominasi oleh material kayu, bisa kita lihat pada gambar. Nah, selanjutnya yaitu perspektif eksterior kawasan kabin. Nah, bisa kita lihat untuk kawasan kabin sendiri langsung bisa view melihat ke area perairan. Selanjutnya yang terakhir merupakan perspektif mata burung atau isometri kawasan. Bisa kita lihat di sini merupakan perspektif dari seluruh kawasan pada tapak. Bisa kita lihat ada bangunan-bangunan di sekitarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.